Oke, terima kasih Mbak Eka. Terima kasih buat Bunda-Bunda semua atas responnya. Oke ya Bunda, kita lihat untuk di soal pertama ya Bunda ya. Jadi ini mayoritas B kalau tidak salah tadi saya lihat fulvitis ya jawabannya Bunda gitu. Oke, di dalam soal Bunda di situ sudah paling bawah itu kita baca vulva tampak berwarna merah dan bengkak serta terdapat cairan putih. Nah, kalau sudah katanya berbicara vulva, kita langsung mindset kita aja langsung ke vulvitis aja, Bunda. Karena kenapa? Ini berarti sudah terjadi tanda-tanda infeksi. Saya review ulang lagi, Bunda, kalau tanda-tanda peradangan ataupun tanda-tanda inflamasi itu ada 5 ya, Bunda ya. Ada kemerahan, ada panas, ada bengkak, ada nyeri, kemudian fungsi lesi gitu ya, Bunda, yang ada rubor, kolor gitu ya Bunda, dolor. Nah, itu salah satu tanda-tanda infeksinya. Nah, kalau kita berbicara sudah ada biasa belakang tistis di belakang itu berarti sudah terjadi peradangan Bunda. Seperti itu. Kemudian review ulang lagi Bunda, kita harus bisa membedakan apa itu radang, atau inflamasi atau infeksi. Pada prinsipnya bahwa peradangan itu terjadi kalau misalnya terjadi infeksi. Nah, infeksi itu sendiri adalah masuknya mikroorganisme, sementara peradangan atau inflamasi itu respon yang ditimbulkan oleh kerusakan jaringan yang disebabkan karena adanya infeksi yang masuk. Nah, kalau di bagian di sini kan Bunda vulvitis. Nah, vulvitis itu sendiri banyak penyebabnya. Jadi bisa karena infeksi, bisa karena iritasi, mungkin saja juga penyakit kulit, dan bisa saja yang terjadi karena memang personal hygiene-nya yang kurang. Nah, makanya untuk pengobatannya sendiri pun itu nanti akan berbeda-beda, Bunda. Vulvitis ini disebabkan karena apa? Apakah karena bakteri atau virus atau jamur? Secara otomatis nanti pengobatannya juga akan berbeda. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi kalau di dalam soal sudah terdapat di situ vulva, sudah terdapat berwarna merah dan bengkak, kita nggak usah memikirkan yang lain Bunda, kita langsung masuk kepada vulvitis saja. Seperti itu. Karena kalau vaginitis, cervicitis, endometritis itu kan bagian organ reproduksi bagian dalam. Yang artinya kita tidak bisa melihat apakah terjadi kemerahan atau terjadi bengkak. Tetapi kalau di vulvitis itu kan organ reproduksi perempuan bagian luar yang bisa kita lihat. Bisa saja terjadi psoriasis ya Bunda ya. Di dalam soal ada sel-sel kulitnya menumpuk menghasilkan bercak, bersisik, dan menimbulkan rasa gatal dan kering seperti itu Bunda. Oke, mungkin begitu aja Mbak Eka untuk penjelasan yang nomor 1. Jawabannya adalah vulvitis, peradangan pada vulva. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita bisa dibilang benar berjamaah ya untuk soal pertama ini Ya, karena banyak yang betul. menjawab betul B. Ya. Oke. Terima kasih Bunda, Mungkin luar biasa. Bunda-bunda gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1 sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan. Terima kasih Mbak Eka dan terima kasih Bunda Tiama atas responnya, luar biasa ya Bunda ya. Oke, di sini memang di dalam soal disampaikan suka ganti pasangan ya, berarti kemungkinan besar bahwa kasusnya ini terjadi karena penyakit menular seksual ya, gitu ya Bunda ya. Jadi kelihatan hasil anamnesisnya memang terdapat kerak kotoran mata atau belek yang bernanah dalam jumlah banyak. Nah, ini kita kondisikan atau bisa kita diagnosa bahwa ibu itu ada penyakit GO ataupun kencing nanah ya Bunda ya, infeksi GO. Nah, akibat persalinan pervaginam itu bisa menyebabkan hal-hal seperti ini Bunda. Tadi kotoran matanya atau beleknya itu sampai bernanah dalam jumlah yang banyak dan lengket, dan memang bayi itu susah untuk membuka matanya. Oke, jadi memang jawabannya adalah plenor itu ya Bunda ya, karena disebabkan karena adanya infeksi GO. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tiamat tadi kalau selulitis itu benar Bunda adanya infeksi. Kemudian tadi glaukoma itu karena adanya kelainan saraf ya pada mata ya Bunda ya. Kemudian tadi itu bintitan, benar tadi Bunda. Ada tadi yang di chat mengatakan bintitan. Jadi ada seperti jerawat di bagian kelopak mata, tetapi itu tidak membahayakan sebenarnya Bunda. Kemudian yang terakhir itu tadi ada pink eye. Pink eye itu adalah konjungtivitis. Jadi ya, kayak sepertinya kita juga pernah merasakan hal seperti itu Bunda. Jadi mata kita itu merah dan itu bisa menularkan
ke orang lain gitu. Jadi memang harus butuh pengobatan secepat mungkin. Nah, pertanyaan kembali lagi Bunda, apa saja sih gejala GO bayi itu tadi sudah dijelasin di dalam soal, itu biasanya muncul pada 3 sampai 4 hari setelah kelahiran bayi, kemudian ada kerak kotoran ataupun belek tadi Bunda bernanah dan jumlah banyak sekali dalam jumlah banyak dan lengket. Jadi bayi itu sangat sulit untuk membuka matanya. Dan pertanyaan kembali, apakah bayi bisa melihat normal? Semakin cepat infeksi terdeteksi, semakin tinggi peluang sukses untuk pengobatannya ya Bunda ya. Jadi semakin cepat kita lakukan terapinya, maka semakin tinggi untuk pengobatannya cepat terselesaikan. Seperti itu Bunda. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Tiamah tadi ya Bunda, ya benar tadi hordeolum itu yang bintitan itu. Biasanya kayak ada jerawat gitu ya Bunda ya, tetapi berada di kelopak matanya seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada Bunda yang mau memberikan respon lagi atau bagaimana Baik. saya persilahkan. Siap. Iya, baik. Terima kasih Bu Adel atas penjelasannya. Gimana? Dari Bunda-Bunda mungkin ada yang ingin memberikan respon lagi untuk soal nomor 2?